Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada hari ini, saya diberikan kesempatan oleh teman-teman Bisari untuk menjelaskan pentingnya strategi branding bagi bisnis dan produk. Dan ini saya baru tahu infonya bahwa saat ini saya mengajar untuk di kelas video editing dan animasi mungkin ya. Dan menurut saya ini akan sangat cocok dengan teman-teman yang berencana menjadi video editor atau mungkin passion terhadap video editor maupun animator, karena video dan animasi kan sebenarnya dibuat sebagai bentuk komunikasi ya, dan tujuan sebuah merek atau produk menciptakan video atau animasi sebenarnya adalah untuk kebutuhan branding untuk saat ini. Jadi teman-teman materi ini kemudian bisa mempelajari dengan baik, harapannya bisa memahami keperluan market teman-teman sendiri, yaitu video editor dan animator, yaitu para pebisnis gitu. Jadi latar belakang saya pebisnis mungkin saya kenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sani, saya dari Hatena dan saya sudah 8 tahun bergerak di bidang marketing digital. Dan saat ini saya sebagai direktur dan founder dari Hatena. Jadi Hatena adalah dengan unggulan identity dan konsultasi terkait branding dan marketing untuk para pebisnis. Jadi klien saya juga para pebisnis dan saya tahu teman-teman pebisnis tuh sangat butuh juga dengan yang namanya video editor, animator dan lain-lain gitu. Jadi harapannya dengan teman-teman mempelajari ini saya harap bisa memberikan nilai tambah buat teman-teman untuk memahami terkait kebutuhan para pebisnis seperti itu. Dan ini sedikit portofolio dari Hatena. Jadi Hatena saat ini posisinya itu ada di Jawa Tengah. Kita punya 2 kantor, yang satu di Surakarta dan yang satu di Klaten. Gitu. Saat ini karyawan Hatena ada 25 orang dan ada 20 marketers di seluruh Indonesia. Jadi total ada sekitar 45 orang yang saya pimpin. Seperti itu. Dan ini salah satu hasil karya Hatena, portofolio tahun lalu. Jadi salah satu klien kami itu berhasil kami rebranding, dan Cosmit ini adalah sebuah brand pakaian outdoor yang sebenarnya sudah lama berdiri, yaitu 14 tahun. Jadi sebenarnya Cosmit itu ada sebelum Eiger gitu ya. Dan Cosmit ini terkenal di kalangan para pencinta gunung, tapi yang memang sudah pro lah ibaratnya gitu. Dan kenapa Cosmit ini tidak besar, tidak begitu terdengar gitu ya di konsumen atau di internet gitu ya, atau di marketplace dimanapun? Karena Cosmit ini besarnya dia model bisnisnya tuh B2B atau business to business dan B2G atau business to government. Jadi produknya itu sering digunakan untuk para pebisnisnya lagi dan juga pemerintah. Kalau pemerintah yang menggunakan produk Cosmit itu TNI dan kepolisian gitu. Jadi untuk misalnya seragam untuk ke hutan biasanya mereka pakai ini kan, pakai apa, jas hujan dan lain-lain, itu dibuatan Cosmit seperti itu. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk agenda presentasi hari ini. Agenda presentasinya, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian branding, kemudian 2, branding versus marketing versus sales di era disruptif, kemudian yang ketiga, langkah-langkah membangun brand, dan yang keempat, 3 strategi penerapan brand. Seperti itu. Dan saya ada beberapa catatan untuk teman-teman yang ingin menikmati presentasi ini. Saya harap teman-teman pertama coba tenangkan pikirannya, karena kita akan mencoba mempelajari ilmu baru. Saya yakin di sini teman-teman belum begitu banyak
belajar masalah branding, tapi saya kira ini bakalan seru banget. Jadi mohon ditenangkan pikirannya jika punya masalah di rumah gitu ya dengan pacar dan lain-lain. Kita hold dulu gitu ya, kita coba fokus dulu, tenangkan pikiran. Materinya nggak akan lama dan materi ini insya Allah bisa jadi teman-teman butuhkan di suatu saat nanti ketika teman-teman bergerak di bidang kreatif gitu ya. Ini pasti dibutuhkan gitu. Kemudian saya akan menjelaskan pointer-pointer aja. Jadi kalau misalkan ada hal-hal penting langsung catat gitu. Seperti itu ya. Kemudian sediakan tempat kosong terutama pikiran ya. Jadi ilmu itu kan seperti air. Kalau tempatnya penuh maka ya keluar lagi airnya gitu atau ilmunya. Seperti itu. Jadi persiapkan tempat kosong di pikiran teman-teman. Oke, kita mulai. Kita mulai dari pengertian branding. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nanya bisa langsung aja lewat chat gitu ya, atau nanti di akhir mungkin kita diskusi gitu ya. Tapi kalau mau nanya langsung, misalkan tiba-tiba kelupaan, silahkan bisa di lewat chat untuk bertanya seperti itu. Kita mulai dari pengertian branding. Apa itu brand? Mungkin sebagian orang menganggap brand itu adalah merek atau logo, bahkan ada yang beranggapan iklan, slogan, atau website. Brand itu beda dengan merek atau logo. Jadi banyak orang yang salah persepsi tentang brand gitu. Karena kita taunya brandnya apa, artinya itu adalah mereknya apa gitu. Tapi brand nggak sama dengan merek gitu. Apalagi logo gitu. Ini pengertian brand menurut para pakar marketing. Ada 3 pakar yang saya ambil yang mungkin mendekati ke arah pengertian dari brand. Yang pertama, brand adalah persepsi atau emosi yang dirawat oleh pelanggan Anda yang ini salah ngetiknya, mohon maaf ya. Mereferensikan pengalaman mereka ketika berhubungan dengan Anda. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, produk dibuat di pabrik, brand diciptakan di benak. Dan yang ketiga, marketing adalah perang persepsi, bukan produk. Dan ini ketiga poin ini yang menurut saya tepat jadi pengertian dari brand. Tapi saya ambil kesimpulan, dan kesimpulan ini juga yang diambil oleh pakar branding di Indonesia. Jadi brand itu adalah persepsi yang timbul karena pengalaman membeli dalam mengkonsumsi produk. Ini diambil sama Pak Bi, dan ini juga yang menurut saya paling tepat. Dan saya setuju dengan pernyataan beliau. Dan kalau yang belum kenal Pak Bi, beliau adalah yang ibaratnya pakar branding ini yang merebranding Kopiko dengan tagline-nya gantinya kopi. Dan nyampe sekarang mereknya relevan, Kopiko masih bisa kita temukan. Dan juga kalau Pak Bi itu punya tagline pakarnya branding dari permen sampai presiden, karena beliau juga yang berhasil jadi tim suksesnya itu untuk merebranding Pak SBY gitu. Jadi brand tuh bisa kita masukkan ke sebuah produk maupun ke unsur politik atau personal branding gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar dengan istilah personal branding seperti itu. Nah, makanya Pak Bi ini salah satu pakar yang besar di Indonesia dan masih banyak yang belajar. Dan alhamdulillah kemarin Hatena pernah belajar langsung ke beliau. Jadi materi ini merupakan materi intisari dari pembelajaran Hatena kepada Pak Bi. Dan ini kesimpulannya. Untuk memperjelas atau mempermudah kita memahami brand, mungkin saya coba dengan beberapa contoh lagi. Coba teman-teman jawab, merek restoran apa yang dikenal dengan mie pedas yang murah di Indonesia? Coba saya pengen tahu teman-teman ada yang ini nggak, kegambar nggak brand apa atau mereknya apa?
Wih, ini saya hampir teman-teman yang menjawab itu bilang mie gacoan. Ya betul, setuju saya juga. Jadi mie gacoan. Jadi artinya brandingnya mie gacoan tuh sampai kepada teman-teman gitu. Brandingnya mie gacoan tuh tepat gitu. Yang mereka buat memang adalah mie pedas yang murah gitu. Seperti itu. Jadi brandingnya sampai. Itu contoh brand. Mereknya mie gacoan kayak gitu. Saya berikan contoh lagi ya. Teman-teman jawab coba. Merek handphone apa yang dikenal cocok untuk gaming? Ini mungkin nggak semua orang bisa jawab, tapi saya yakin teman-teman ada yang gamers juga. Oke, ya ROG, betul, Asus, betul, saya setuju. Nah sama juga, artinya ROG ini udah sampai brandingnya ke teman-teman bahwa HP ini cocok untuk gaming, tuh, dikenal nyaman, mungkin dikenal, saya bukan gamers ya, tapi saya lihat citranya aja memang gaming banget kan gitu handphonenya, dan rata-rata yang review atau apa ya memang merekomendasikan untuk game gitu. Nah ini kesulitannya saya tingkatin lagi nih, karena kita semua belum tentu semua pelari ya gitu. Saya juga pelari amatiran lah gitu. Merek sepatu apa yang dikenal nyaman untuk lari? Iya, oke. Jadi naik kita Coca-Cola bukan sepatu, Mas. Wah, ini Nike, Adidas, ada Hoka. Iya, jawabannya betul. Ada yang jawabannya Hoka, ada yang jawabannya Nike. Nah, ini memperlihatkan bahwa branding itu adalah persepsi. Benar nggak? Ada orang yang berpersepsi Adidas itu enak untuk lari, Nike enak, Hoka enak untuk lari gitu ya. Karena persepsi tersendiri terbentuk karena pengalamannya gitu, pengalaman orang tersebut atau audiensnya dalam mengkonsumsi baik iklan maupun produk. Mungkin kalau yang masif tentunya Nike, Adidas ya untuk sepatu lari yang nyaman gitu. Jadi kita saya belum pernah nyobain gitu ya. Sepatu saya malah Puma juga ya, tapi karena nyaman dan juga harganya worth it menurut saya, jadi sementara saya pakai Puma. Cuman beberapa teman, karena saya masuk komunitas lari juga ya, komunitas lari, teman-teman pelari itu sukanya Hoka gitu. Nah ini beda jadinya persepsinya ketika kita sebagai pelari awam yang nggak tahu apa-apa, ya belinya yang mungkin Nike, Puma, Adidas gitu ya. Tapi ternyata ketika udah jadi pro malah Hoka gitu. Karena persepsi tersebut berbeda-beda. Mungkin yang pelari pernah nyobain semua dan yang paling nyaman Hoka. Akhirnya dia sebut sepatu yang paling nyaman untuk lari itu Hoka gitu. Gitu. Tadi saya sebutkan lagi, makanya tepat ketika brand itu disebut dengan persepsi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa fokus sebuah merek ya itu adalah menciptakan pengalaman yang diharapkan oleh merek kepada konsumen dan audiensnya. Jadi mereka tuh tinggal fokus aja, entah itu memarketingkan untuk menciptakan pengalaman gitu, baik untuk audiensnya maupun konsumennya. Mungkin Hoka saya belum pernah lihat iklannya, tapi dia bikin produk yang bagus gitu ya, sehingga brandnya itu menempel ke produknya gitu. Sedangkan mungkin Nike, Adidas, mereka kan marketingnya kuat ya, sudah brand mereknya besar juga. Jadi ibaratnya sudah bisa brandnya tuh masuk lewat marketing gitu. Gitu. Kalau Hoka mungkin dengan produknya dia bisa membuat brand tersebut nempel di konsumennya. Dan brand itu tidak lepas dari komunikasi atau marketing gitu.
Jadi tadi Nike mungkin cara brandnya disampaikan lewat komunikasi atau marketing. Nah, makanya video dan animator itu kan masuk ke komunikasi gitu. Jadi penting bahwa paham bahwa terkait kebutuhan merek saat ini adalah ya untuk menciptakan sebuah pesan terkait branding seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa strategi branding itu buat bisnis gitu ya, buat merek itu penting. Karena membuat merek menjadi top of mind dan di para audiens dan menjaga eksistensi merek di era saat ini, era disruptif gitu. Dan hal penting tadi bagi brand tentunya dia bisa menciptakan produk bagus yang menyelesaikan masalah, kemudian bisa membuat marketing yang tepat, entah itu kontennya, key visualnya, kampanye nilai-nilainya, sales atau pelayanannya pun harus tepat seperti itu. Jadi ngebahas brand pasti membahas juga marketing dan sales. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Di sini mungkin slide ini sudah jelas ya pengertian tentang brand. Saya harap teman-teman paham, bisa membedakan mana brand, mana merek gitu. Karena kedepannya kita akan bahas lebih dalam lagi, kita kupas lebih dalam lagi tentang brand. Dan saya minta teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas branding versus marketing versus sales di era disruptif saat ini. Yang namanya branding itu pasti erat kaitannya dengan marketing dan sales. Karena marketing dan sales ini adalah bagian pertama atau ujung tombak perusahaan di awal gitu. Ketika ketemu dengan audiens dan ketemu dengan pengertian teman-teman udah belajar bahwa brand adalah persepsi yang timbul karena pengalaman pembeli dalam mengkonsumsi dan berkomunikasi dengan produk. Kalau marketing itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan peluang pendapatan. Sedangkan sales itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah target market menjadi penjualan. Kata kuncinya itu brand sama dengan persepsi, marketing sama dengan menciptakan peluang, sales itu sama dengan penjualan. Mungkin pengertian ini bisa beda-beda ya, terutama pengertian dari sisi akademis. Cuman ini saya ngambil pengertian dari praktisi ya, karena saya praktisi langsung, pebisnis langsung. Saya memang concern di marketing dan branding. Jadi pengertian ini yang menurut saya sangat relevan buat saya. Jadi ini mungkin pengertian dari sudut pandang saya sebagai praktisi gitu. Dan ketiga kegiatan ini selalu berubah. Ya kan? Cara marketing dulu dengan sekarang itu beda. Mungkin kalau kita ingat marketing dulu, nggak tahu ya, teman-teman kan mungkin rata-rata Gen Z ya ibaratnya. Dulu, mungkin masih sih sekarang dengan ada beberapa iklan itu di TV gitu, ya kan. Kalau dulu saya zaman dulu ya nggak ada lagi iklan tuh pasti banyak ya. Ada mulai di YouTube gitu kan. Ketika kita mau nonton video ada iklan dulu, kemudian ada di Instagram, TikTok dan lain-lain lah gitu. Jadi memang ini yang banyak berubah gitu. Zaman dulu tuh ibaratnya lebih kaku lah karena memang kanalnya nggak begitu banyak sehingga iklan tuh hanya lewat situ-situ aja gitu. Beda dengan sekarang gitu ya, era yang berubah, apa perusahaan-perusahaan yang dulunya besar sekarang tidak bisa mengikuti perkembangan sehingga ibaratnya bangkrut gitu. Karena memang fokus giat pasti akan berubah gitu dengan perkembangan zaman seperti sekarang. Nah, perubahan tersebut karena adanya pergeseran tatanan dunia dan kebiasaan baru konsumen.
Jadi perubahan ini terjadi di keseharian sampai ke tatanan dunia, gitu kan. Kalau teman-teman kok sampai tatanan dunia, ya tentu karena masif sekali gitu. Dan apa yang menjadi penyebab ini semua, perubahan ini, dan kenapa kita harus tahu? Karena kita tahu, kita akan paham bagaimana kita mengambil sikap. Terutama kita kan jadi seseorang profesional dan lain-lain yang artinya kita berkecimpung di sana, gitu ya. Berkecimpung di dunia marketing, kita harus paham juga kenapa dunia ini berubah dan kebiasaan baru konsumen itu apa. Kita akan bahas salah satu yang membuat perubahan adalah terjadinya kebiasaan eksklusif ke inklusif. Apa itu? Saya mungkin bahasakan dulu eksklusif ke inklusif itu seperti apa. Eksklusif itu adalah sesuatu yang khusus, gitu ya. Biasanya untuk orang-orang tertentu. Nah, sekarang itu kebiasaannya berubah ke inklusif, artinya semuanya terbuka, semua orang harus bisa merasakan. Kita contohkan aja deh. Contoh zaman dulu gitu ya. Zaman saya itu listrik, internet dan telepon tuh baru ada di kota. Di desa itu susah gitu. Susah lah gitu. Kalau zaman sekarang di kampung saya aja udah ada internet sama telepon. Dan bahkan tetangga saya itu bisa berbisnis online gitu ya di kampung gitu kan. Artinya memang perubahan ini perubahan yang sangat mendasar, namun bisa merubah segi aspek sosiologi dan demografi tentunya. Jadi banyak lah yang berubah. Seperti itu. Apa yang membuat perubahan itu semua? Ya karena pertama teknologi, inovasi terbalik, dan transparansi. Teknologi itu menciptakan produk dengan biaya lebih murah. Kita bisa beli sesuatu sekarang apapun itu lebih murah. Terlebih sekarang China punya pabrik atau punya sesuatu lah yang bisa mereka duplikasi gitu ya, sehingga kita semua bisa pakai gitu. Apapun itu bisa diduplikasi sama mereka. Artinya ya nggak ada lagi barang eksklusif gitu. Semuanya bisa pakai. Tinggal masalah KW atau ori biasanya kan gitu. Kemudian ada inovasi terbalik. Produk ditemuin dulu di kelas bawah, baru dijual ke menengah atas. Atau kalau istilahnya produk yang di desa sekarang bisa dijual ke menengah atas gitu atau ke kota gitu. Salah satu contohnya ini mungkin biar teman-teman kebayang, sekarang bisnis tuh nggak hanya sekedar dari kota gitu loh. Contoh, ini kan saya di Solo nih, di Surakarta. Di Solo itu udah lama sebenarnya di sini tuh sering orang tuh minum teh gitu. Teh tuh ada yang harganya 1.000, 3.000 gitu kan. Dengan apa ya, keseharian tersebut mungkin di daerah lain gitu yang lebih besar mengilhami lah. Kayaknya cocok juga nih dibawa ke kota. Dan benar gitu, ada beberapa kota yang saya baru tahu brand-brand tersebut adalah brand-brand punyanya artis-artis gitu. Es teh Indonesia kayak gitu. Itu kan ngambil inovasinya dari desa dulu baru dibawa ke kota gitu. Kemudian dengan internet juga itu jadi transparan gitu semuanya gitu. Baik saya sebagai pebisnis gitu ya, kita tuh bisa saling melihat inspirasi satu sama lain gitu. Begitupun kreator kan. Kreator pun biasanya melihat inspirasi satu sama lain. Makanya di sini kalau kita lihat konten-konten kreator gitu ya, video editor, itu ya udah nggak ada lagi yang eksklusif gitu. Mereka aja malah jelaskan bagaimana sih ngedit gitu kan, kayak gitu. Dan orang yang malah atau konten kreator yang sekarang senang berbagi malah ya dia yang terkenal gitu. Dia nggak ada lagi yang eksklusif. Ilmu tuh nggak eksklusif gitu. Semua orang harus tahu gitu dan bisa tahu kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah ini produk eksklusif yang gagal berkembang karena telat lah, ibaratnya telat dalam hal inovasi dan memberikan akses ke pelanggannya
atau konsumennya ke device yang lain gitu. Jadi zaman dulu BlackBerry itu termasuk handphone mahal. Saya baru bisa beli BlackBerry itu malah saat sudah hampir punah gitu. Dan BlackBerry itu kan sebenarnya kuat itu bukan karena device-nya, tapi karena BBM-nya kan. BlackBerry Messenger-nya itu gitu. Kemudian muncullah Android yang hardware-nya lebih terjangkau, kemudian harganya juga lebih ya BlackBerry yang artinya hanya kuatnya di BBM aja, device-nya juga kadang lemot, kadang panas, ya pasti hancur lah gitu. Karena akhirnya dia pun apa ya membuat BBM tuh bisa ke Android juga kan gitu. Artinya nggak ada lagi produk eksklusifnya BlackBerry gitu. Karena yang dia kekuatan dia kan di BBM sebenarnya gitu. Itu contoh produk eksklusif yang sekarang mungkin berubah haluan. Setahu saya sekarang jadi penyedia apa ya keamanan sekuritas kalau nggak salah. Kemudian ada penyebab yang kedua itu dari vertikal ke horizontal. Di sini saya jelaskan itu yang tadinya dari atas gitu ya berubah menjadi sejajar. Gitu. Tadi kan kita udah jelasin bahwa semua orang tuh sekarang punya sumber daya yang bisa dibilang sama lah. Nggak ada lagi barang-barang eksklusif yang bisa yang nggak bisa kita dapatkan di ibaratnya di lapisan masyarakat gitu kan. Semuanya bisa punya resource yang sama, nggak ada kaum yang lebih di atas gitu ya. Semua orang bisa bersuara, jadi nggak ada lagi yang namanya vertikal ke horizontal. Dan begitu pun di dunia marketing, perusahaan kecil itu dulu sulit gitu. Sulit untuk masuk ke media marketing. Kalau sekarang perusahaan kecil pun bisa gitu. Karena punya akses yang sama, resource yang sama gitu. Kayak gitu. Itu karena pertama terkait persaingan terbuka gitu. Perusahaan skala kecil sekarang bisa berkompetisi gitu dengan perusahaan besar di market gitu. Dan kita lihat coba UMKM kan banyak sekarang dan banyak juga yang sukses gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar itu malah kesini mulai redup gitu kan. Coba teman-teman mungkin yang di sini perempuan gitu ya. Saya pengen tahu dong ada nggak brand inilah brand kosmetiknya apa sih atau merek kosmetiknya apa sih? Ada yang mau jawab? Atau itu adalah hal pribadi? Wardah, oke. Wardah termasuk perusahaan besar sih. Kalau formula saya belum pernah dengar. Ada nggak yang pakai apa ya? Bentar, saya lupa. Uh, pakai Sari Ayu, Marta Tilaar. Ada nggak yang pakai Sari Ayu Marta Tilaar? Scarlett, oke. Ada nggak yang pakai Sari Ayu tadi yang saya sebut? Kayaknya nggak ada ya. Itu kan dulu besar banget tuh. Saya ingat dulu Carrefour, kalau belanja ke Carrefour, itu ibu saya pasti belinya Sari Ayu gitu. Wah ini ternyata banyak juga brand-brand yang nggak saya kenal ya. Mungkin nanti saya coba selami deh. Nah itu contoh seperti itu. Kemudian bukan dari perusahaan kalau sekarang. Jadi ketika sebuah perusahaan menciptakan produk, idenya tuh yang diambil dari konsumen gitu. Jadi perusahaan yang berkembang itu pasti memiliki produk yang berasal dari kebutuhan konsumen, bukan dia ciptakan sendiri. Kalau dulu mungkin produk-produk itu ya diciptakan dari perusahaan aja gitu. Karena ya kanal distribusi, marketing itu nggak seperti sekarang itu. Kemudian kampanye iklan. Nah ini kaitannya dengan nih konten kreator dan kita sebagai konten kreator ya. Kalau dulu
iklan itu perusahaan tinggal bikin iklan ya gampang. Maksudnya ya bikin aja iklan karena pasti dikonsumsi sama audiensnya gitu lewat TV itu gitu. Kita tanpa sadar ya dipaksa dicekokin untuk lihat iklan gitu. Akhirnya kita percaya terhadap iklan tersebut. Kalau sekarang belum tentu orang langsung percaya sama iklan, apalagi perusahaan langsung gitu ya. Yang jadi referensi utama konsumen dalam membeli itu adalah faktor F. Itu friend, teman, family, keluarga, atau fans, kita ngefans ke siapa gitu ya, influencer lah gitu. Kan seperti itu. Nah ini sebagai contoh kan, ya itu tadi kalau iklan tuh dulu dibuat perusahaan, kalau sekarang enggak gitu. Kita kenal Next Carlos sebagai pesugihan online, ya benar gitu. Karena dia bikin konten sebagai pencinta makanan gitulah, bukan sebagai perusahaannya. Akhirnya dia mengilhami untuk kita pengen beli akhirnya kan gitu. Saya yakin teman-teman kenal lah dengan rajanya ini apa Next Carlos ini kalau mau misalnya kulineran kan gitu. Kemudian dari individu ke sosial. Nah ini kita tadi kan udah bahas juga, ini kaitannya dengan yang tadi, dengan sebelum-sebelumnya, sebab-sebab sebelumnya. Kalau dulu mungkin kita bisa memutuskan membeli sesuatu atau enggak, ya karena kita sendiri biasanya. Karena kita terpapar oleh iklan. Kalau sekarang tuh parameternya banyak gitu. Tadi misalnya ada keluarga, ada teman, ada influencer gitu kan. Akhirnya masukan-masukan tuh banyak gitu. Jadi kita secara nggak langsung memutuskan sesuatu tuh nggak lewat uh, diri kita sendiri sebenarnya, karena kita mempertimbangkan sosial gitu. Itu yang pertama, karena semua konsumen sekarang terkoneksi. Konsumen semakin peduli dengan pendapat orang lain gitu. Kemudian keputusan pembelian juga itu berdasarkan opini sosial gitu. Makanya influencer itu rame, laku lah. Dan konsumen sama dengan media. Konsumen tuh bisa bersuara loh gitu. Bisa ngasih review, bisa ngasih ulasan gitu kan. Jadi artinya saat ini keputusan pembelian tuh nggak lagi individu sebenarnya, tapi lebih ke sosial kayak gitu. Nah ini konten juga, konten yang mungkin sebagian orang sering nonton. Kalau saya sering nonton, ada yang namanya set food atau namanya suara konsumen gitu kan. Ya lucu aja gitu. Ternyata ada ya penjual yang masih jualan seperti itu, anti kritik gitu kan. Ya itulah, sekarang nggak bisa kayak gitu. Semakin dia anti kritik, semakin dia udah di review dan nggak berubah, udah itu semakin hancur mereknya, seperti itu. Kita lanjut. Nah ini ada quotes yang menurut saya cocok gitu ya. Perubahan itu sekarang terjadi sangat mendasar. Kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah baru dengan solusi kemarin. Itu dari Prof. Renald Kasali. Beliau yang punya rumah perubahan, makanya beliau mengajak segala komponen gitu ya, baik seumurannya gitu kan, beliau mungkin baby boomers lah ya, kemudian sampai ke Gen Z, untuk kita tuh harus siap dengan perubahan ya, karena benar-benar sangat dirasakan gitu, perubahan tuh benar-benar sangat berubah. Rasakan zaman saya tuh belum ada handphone sampai sekarang punya handphone gitu ya, itu benar-benar cepat lah gitu. Dan saya sebagai pebisnis pun harus siap terkait dengan perubahan. Gak hanya sebagai pebisnis, kita sebagai konten kreator, sebagai nanti profesional, itu harus siap dengan perubahan. Gitu. Nah, makanya di dalam dunia BMS atau branding, marketing, dan sales itu udah terjadi beberapa perubahan. Sekarang BMS 5.0, cuman saya baru belajar 4.0. Kalau saya sampaikan 5.0, saya khawatir salah, jadi cukup di 4.0, dan karena masih relevan juga. Yang pertama, BMS 1.0 tuh kita harus bisa menciptakan produk yang baik dulu gitu. Produk yang bagus udah cukup gitu. Itu zaman dulu produknya bagus, enak gitu, itu pasti laku gitu. Nah, kemudian berubah BMS 2.0. Itu setelah punya produk yang bagus, bagaimana kita menciptakan konsumen yang bisa repeat order.
kemudian berubah lagi setelah bisa produk baik, repeat order bagus, kita harus bisa menciptakan konsumen yang loyal kayak gitu. Nah, yang keempat itu kita harus bisa menciptakan konsumen yang menjadi pembela kayak gitu. Jadi 4.0 saat ini gak hanya sekedar produknya harus bagus, gak sekedar produknya harus bisa repeat order, gak sekedar produknya bisa membuat konsumen loyal, tapi harus konsumen itu bisa jadi pembela, bisa ngasih review gitu. Karena sekarang review itu penting kan gitu. Jadi 4.0 di situ. Teman-teman yang mau punya bisnis, nah ini catatannya, ini contekannya, tujuannya harus benar-benar disiapkan. Nah, tadi tugasnya itu di era disruptif, merek itu harus mencari target atau behavior dari market untuk menciptakan belief system atau brand. Kayak gitu. Dan peran konten kreator iklan gitu ya. Seperti kita ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengkomunikasikan nilai dari atau belief system yang dimiliki oleh merek tersebut. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah membangun brand. Oke, di sini saya tampilkan ada 6 fase ketika saya membuat brand identity atau logo dari sebuah merek. Kita fokus di fase 1 dulu. Fase 1 adalah blueprint segmentation. Nah, ini kenapa saya jelaskan? Biasanya kalau di istilah video editor, animator itu ada namanya creative brief lah ya. Nah, blueprint segmentation itu sebenarnya creative brief tapi lebih ke bisnis gitu. Draftnya bisnis itu seperti apa. Nah, saya kan, klien saya adalah pebisnis yang ingin dibuatkan identitas mereknya. Makanya nanti saya buat juga desain, logo, warna, kemudian pengembangannya, super kitnya atau super grafisnya, marketing kitnya, dan guideline-nya itu ya dari blueprint ini gitu. Dan ini yang menurut saya jadi poin penting juga ketika kita jadi orang kreatif, kita harus bisa menciptakan creative brief sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen gitu. Ternyata bikin logo saat ini gitu ya. Kalau dulu saya bikin logo tuh dari tahun 2017. Desain saya dari 2017 dan saya udah menangani mulai dari market yang mikro lah gitu. Yang mikro sampai korporat gitu kan. Makanya saya benar-benar paham bahwa tiap konsumen tuh beda-beda kebutuhannya. Kalau dulu bikin logo, tolong dong bikinin logo atau tolong dong bikinin desain yang kayak gini, keinginan owner gitu. Kalau sekarang enggak. Kita bikin desain itu saya sampaikan, kita bikin desain untuk merek ini bukan untuk owner tapi untuk konsumen supaya merek ini bisa membrandkan dirinya di market gitu. Makanya lumayan ada fase ini biasanya kemarin ini kita 1 sampai 2 bulan. Semakin sulit ya semakin lama gitu. Jadi semakin ribet lah saat ini. Kenapa bisa bikin semakin ribet ini ya? Karena tadi banyaknya perubahan. Dan tentunya saat ini kita semakin ketat persaingan usaha. Bayangin aja, kita setiap tahun itu ada 50.000 merek baru lahir. Ini yang sudah terdaftar ya, maksudnya 50.000 merek baru itu yang terdaftar gitu. Yang mendaftarkan diri ke Ditjen Haki untuk mereknya. Artinya setiap jam itu ada 6 merek baru lahir. Ini tadi kita mulai besok nanti jam 9 itu udah ada 6 merek baru lagi yang lahir gitu. Jadi saking cepatnya gitu. Makanya saat ini menciptakan sesuatu karena banyaknya sekali ya semakin kompleks gitu. Dan merek dituntut untuk berkomunikasi dengan audiens lebih baik gitu. Kayak gitu. Nah, nanti konten kreator, video editor itu dituntut gimana caranya berkomunikasi dengan audiens itu lebih baik, lebih tepat kan gitu. Makanya perlu
perencanaan yang matang, riset yang benar gitu lah. Saya jelaskan tadi blueprint segmentation itu kalau di saya sebenarnya kita di Hatena itu perlu 3 poin ini sebagai output ya. Yang pertama positioning produk, kemudian identitas merek nanti jadi sebuah identitas merek dan nanti jadi karakter merek. Jadi blueprint segmentation itu sebenarnya kita mencari positioning produknya seperti apa, kemudian diterjemahkan menjadi identitas merek seperti logo, kemudian karakter mereknya seperti apa. Gitu. Ini biar nggak pusing, kita coba contohnya aja deh. Nah, kita bahas positioning nih, dan juga karakter merek dan identitasnya gitu. Kita ada 2 produk, yaitu Pepsodent dan Close Up. Sama-sama produk sikat gigi, sama-sama mencegah gigi berlubang, tapi pesan komunikasinya beda, warnanya beda. Kalau sama Pepsodent sama Ciptaden samalah mungkin ya, tapi itu nanti kita nggak ngulik ke sana karena itu sulit untuk, bukan sulit ya, sebenarnya mudah, cuman ranahnya sebenarnya itu ranah ke model bisnis. Kalau ini ranah ke komunikasi gitu. Pepsodent dan Close Up ini komunikasinya berbeda. Kenapa bisa seperti ini? Karena positioningnya beda. Apa itu positioning? Positioning adalah persepsi unik. Jadi positioning itu adalah turunan dari branding. Saya slide-nya kayaknya kelupaan. Oh ini. Bentar. Nah ini. Membuat persepsi unik. Nah, positioning itu persepsi unik. Jadi turunan dari yang namanya brand. Gitu. Nah ini mereka mencoba membuat posisi unik. Gitu. Pepsodent itu pasta gigi keluarga. Lihat ya cara komunikasinya. Karena pasti menampilkan keluarga, anak gitu kan. Terus gigi berlubang, mencegah gigi berlubang karena ketakutan dari seorang ibu itu punya anak yang giginya berlubang kan gitu. Makanya Pepsodent itu saya sebutkan atau kategorikan secara positioning itu pasta gigi keluarga. Sedangkan kalau close up dengan komunikasi seperti ini, saling melihat gitu ya, wanita dan perempuan gitu kan. Ini close up ini adalah pasta gigi orangnya puber. Orang yang puber gitu ya, yang mau memikat lawan jenisnya gitu, itu pakai close up. Makanya cara komunikasinya berbeda gitu kan. Dan positioningnya kan sebutannya kalau close up tuh kalau nggak salah dia tagline-nya tuh terkait apa seger kan, seger apa bau mulut hilang gitu kan. Padahal mungkin segi komponen sama gitu. Nah inilah cara komunikasinya berbeda, inilah yang disebut persepsi unik, inilah yang disebut positioning. Seperti itu. Nah ini Paramex dan Feminax, coba teman-teman lihat. Paracetamol. Dan memang betul, dua-dua ini paracetamolnya tuh sama besarnya. Cuman ada tambahan lain yang membuat beda. Karena positioning bisa, merek tuh harus memposisikan dirinya ke sesuatu yang lebih spesifik lah. Paramex, sebenarnya paracetamol kan bisa untuk panas, tapi dia memposisikan ya udah saya hanya untuk ke sakit kepala. Feminax itu ke buat perempuan yang nyeri haid biasanya gitu, seperti itu. Nah ini positioning teman-teman. Nah jadi secara sederhananya ya, secara mudahnya gitu, saya bilang secara mudahnya untuk membangun brand itu kita pakai cara positioning aja. Nah ada 3 langkah untuk membangun brand, terutama menggunakan positioning. Sebenarnya banyak membangun brand tuh bisa menggunakan positioning, ada yang namanya basis konsumen, tapi yang menurut saya paling sederhana yang bisa diikutin oleh UMKM gitu ya, itu pakai positioning aja. Yang pertama, kita tentukan dulu generic produknya. Kalau tadi generic produk tuh artinya produk paling umumnya, misalnya pasta gigi, oke pasta gigi, tentuin dulu pasta gigi gitu kan. Kemudian kedua, tentukan konsumen yang spesifik. Kemudian misalkan tadi close up, kayaknya kita bikin deh buat
konsumen kita SMA. Oh iya, bikin itu aja. Tinggal added value-nya aja. Harus lebih wangi misalkan. Jadilah close up seperti itu. Nah, ini 3 langkah membangun brand menggunakan positioning. Seperti itu. Sederhana sebenarnya bikin brand, cuman eksekusinya yang sulit. Nah, makanya banyak pelaku-pelaku UMKM yang salah dalam hal positioning. Ada saya temuin ini di Shopee, coklat rasa rendang. Ini saya nggak paham positioningnya kemana, cuma mereka istilah, yang penting positioningnya dulu unik gitu kan. Coklat rasa rendang. Tapi kan siapa yang mau yang mau makan coklat rasa rendang? Kecuali ya nggak tahu ya, apa ada orang yang makan nasi padang terus tiba-tiba kayaknya daripada sama rendang pakai coklat aja gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini kurang sesuai kalau mau buat brand dengan cara positioning atau unik seperti ini, karena tidak menggambarkan ini. Oke lah, tadi kita coba bahas ya, generik produknya tadi coklat. Nah, konsumen yang spesifiknya tuh siapa? Yang mau coklat rendang tuh siapa? Gitu kan. Itu edit value-nya dia udah dapet lah rasa rendang kan, tapi konsumen yang spesifiknya tuh siapa? Rata-rata mereka, para pebisnis dalam hal ngebrand itu nggak menjelaskan konsumen yang spesifik itu seperti apa. Dan di zaman saat ini kita tuh dituntut harus kenal dengan konsumen gitu. Kita harus benar-benar meriset gitu ya, konsumen kita tuh siapa gitu. Dan ini yang dilakukan di Hatena juga ketika kita melakukan pembuatan logo. Logo ini tuh sebenarnya buat siapa gitu. Nah, ini produk ini tuh buat siapa sih gitu. Termasuk ini juga merek yang dulu pernah besar, yang gagal produknya ada Aqua Splash of Fruit. Kalau sekarang mungkin saya pernah lihat Fitle Vite, ya. Kemudian ada Good Mood gitu. Dan nggak tahu ya, saya lihat nggak ada lagi gitu di Alfamart. Karena sama, oke lah, keunikannya dia punya air dengan cita rasa yang beda gitu kan. Ada rasa buah. Tapi konsumen spesifiknya itu siapa? Apakah orang yang suka dengan infus water gitu? Oke, kalau misalkan iya yang orang yang suka infus water. Tapi kita gali lagi. Sebenarnya mereka minum infus water itu buat apa? Supaya sehat biasanya, bukan karena rasa gitu. Karena aneh sebenarnya rasa infus water tuh kan. Makanya merek juga harus tepat ketika membuat produk. Nggak hanya sekedar ada tambahan, tapi konsumen spesifiknya siapa. Nah, itu cara membuat brand gitu. Kunci produk yang disukai konsumen adalah produk yang memecahkan masalah konsumen yang spesifik. Nah, ini kuncinya ini gitu. Nah, itu kita sudah membahas bagaimana cara langkah membuat brand menggunakan positioning. Jadi sebenarnya kalau membuat brand itu ada setahu saya ada berbagai cara ya. Yang paling mudah itu ya lewat positioning. Ada yang lewat basis pelanggan gitu. Ini yang lebih pro lagi lah, karena mereka meriset, punya data, dan datanya pun bukan hanya collecting, tapi memang benar-benar turun lewat survei, kemudian merasakan menjadi konsumen juga. Intinya kayak gitu. Tapi perlu ini panjang lah, waktu panjang dan resource yang lumayan gitu. Jadi saya kalau sarankan kalau teman-teman mau bikin sesuatu produk atau ngedevelop klien gitu yang pengen nge-rebranding, ya sebagai acuan utamanya adalah positioningnya di mana gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ke 3 strategi penerapan brand. Tadi saya bahas bahwa salah satu output dari brand segmentation itu adalah karakter merek. Karakter merek adalah caranya merek memberikan karakter gitu ya kepada mereknya, sehingga seolah-olah merek itu punya sifat manusiawi agar itu bisa berkomunikasi dan bisa
fokus penerapannya tuh yang pertama itu lewat karakter merek gitu. Kita bahas karakter merek itu ada fisik. Nah, fisik itu logo, packaging gitu ya. Dan ini ya manusiawi juga gitu ya. Setiap seseorang yang dianggap menarik kan biasanya dilihat dulu dari fisik ya. Ada yang seneng dengan orang-orang Korea gitu kan, orang-orang Indonesia gitu, orang-orang Jepang gitu kan. Ya dilihatnya dari fisiknya seperti apa gitu kan. Misalkan ini kalau kita contohkan sebuah merek Fore, saya rasa teman-teman kayaknya tahu juga deh. Fore itu merek sebuah kopi dan mereka menciptakan identitas yang bisa menarik audiens yang sesuai, yang ingin mereka tarik lah. Kalau saya lihat identitasnya, Fore itu memiliki kesan minimalis modern gitu. Ini bisa lihat Fore itu punya kesan minimalis modern. Packagingnya pun nggak ribet gitu, hanya logo, nggak seperti Starbucks lah gitu kan. Kalau teman-teman lihat Starbucks kan, dia punya kesan tradisional yang kuat lah gitu kan, dengan banyak ornamen, kemudian ya kelihatan tradisionalnya lah gitu. Begitupun tempatnya gitu. Mungkin kalau Fore saya lihat dia komunikasinya adalah kaitannya dengan uh, minum kopi untuk orang-orang yang memang pengen kelihatan higienis tempatnya misalkan. Kemudian ya minimalis aja gitu. Kalau Starbucks kan kalau saya lihat memang tradisional di sini kan artinya buat sebuah kopi itu kan nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya lihat kompleksnya seperti apa gitu. Nah, yang saya lihat Starbucks tuh pengen punya kesan kayak gitu. Gitu. Makanya beda. Fore berusaha mengambil audiens yang tidak disasar Starbucks. Positioning tuh bisa bukan sekedar masalah fitur ya, tapi cara gaya komunikasi juga bisa jadi positioning seperti itu. Nah ini karakter mereknya lewat fisik seperti ini gitu. Makanya kalau Hatena, ya Hatena saya create brand ya lewat dari fisik, dari logo, packaging gitu kan. Mungkin di editor atau animator, artinya lihatnya dari pesan gitu kan, dari videonya, termasuk fisik ya, karena itu kan nanti bagian dari pesan gitu. Kemudian karakter merek yang kedua, ini intelek. Jadi tadi mereka biasanya merek punya fisik, kemudian ada karakter mereknya lagi, inteleknya, intelektualnya seperti apa. Contoh merek yang kelihatan paling intelek lah, paling pinter, itu dari Tesla. Karena menurut saya kenapa saya ambil Tesla ya, ini dominan banget karena dia kan buat nama mereknya aja dari seorang penemu gitu kan, Nikola Tesla gitu, jadikan merek gitu. Kita bisa lihat bahwa karakternya tuh punya inovasi dan kemampuan untuk memecahkan masalah konsumen lah. Jadi intelek tuh biasanya dilihat dari ya pinter nggak sih, konsumen ngelihat merek ini tuh pinter nggak sih gitu. Nah Tesla ini hadir langsung, ya saya pinter, nama saya aja Tesla gitu kan, kayak gitu. Dan pembawaan karakter juga nggak, karakter merek intelek tuh nggak harus dari logo fisik juga ya, tapi bisa dengan konten yang edukasi gitu kan. Kita lihat orang apa merek yang intelek artinya dia yang sering mengedukasi gitu. Kemudian karakter merek sociable atau supel. Nah ini yang saya senang juga sama keju mozzarella Malang. Dia mudah banget gitu ya untuk supel lah. Ada postingan yang sedih, postingan yang rame, postingan apa, promo aja dia. Dan cara promonya tuh unik gitu. Ini salah satu contoh postingan yang sedih tapi malah posting promo tapi jadi sungkan mau promo, malah lucu kan jadinya. Jadi walaupun nggak promo tapi kayak promo kan akhirnya gitu. Nah ini supel gitu. Kelihatan orangnya mudah bergaul lah gitu. Jadi ini yang disebut sociable atau supel. Itu supel juga, terutama di sosmednya.
Makanya teman-teman lihat karakter merek beberapa korporasi besar itu kalau di sosial medianya kelihatan supel karena memang mereka pengen punya karakter merek supel. Merek supel biasanya akan lebih disukai konsumen dengan merek yang kaku gitu. Itu. Kemudian karakter merek dengan emosional. Salah satu contoh karakter merek yang membawakan emosionalnya dapat itu Dove. Dove itu dia punya gerakan really beauty lah gitu. Jadi dia bikin campaign ya bahwa wanita tuh jadi diri sendiri gitu untuk cantik lah gitu. Cantik orang tuh bukan cantiknya nggak sama gitu. Maksudnya kayak gitu. Ini tahun berapa ya? Waktu Dove awal muncul lah. Ini kenal lah. Tapi ini waktu saya ingat waktu masih TV kalau nggak salah. Ini dapat banget. Saya iklannya dapat banget. Akhirnya orang tua pakai Dove juga nyobain gitu kan. Tapi nggak cocok karena harganya waktu itu mahal. Jadi balik lagi gitu. Ya akhirnya ya ini contoh karakter merek emosional gitu. Yang bisa ngena banget yaitu Dove. Mereka bisa memberikan inspirasi atau mendorong konsumen untuk membangkitkan emosinya ke dalam hal yang positif seperti itu. Kemudian karakter merek sadar diri. Nah, ini lagi rame nih, Erspo. Teman-teman kalau yang ikutin mungkin paham ya, lagi ada masalah Erspo ini. Sebenarnya bukan Erspo-nya yang jadi masalah, tapi desainernya gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini sadar diri itu dia, kalau saya lihat ini, karena saya ngikutin ya, karena bagian dari branding juga gitu. Saya jadi mempelajari setiap hal-hal yang ramai gitu. Dan saat ini sebenarnya kalau Erspo kan dengan memutus kontraknya dengan desainer, saya jelasin dulu deh. Saya jelasin mungkin buat yang nggak paham. Jadi Erspo ini adalah merek dari sebuah fashion terutama fashion olahraga lah. Dia sebenarnya turunan dari Erigo yang punyanya sama, Mas Sadat. Jadi turunan dari Erigo, dia menciptakan Erspo untuk ngebuat jersey Indonesia. Mereknya Erspo. Nah, Erspo ini kerjasama sama salah satu desainer gitu. Desainer di Bandung kalau nggak salah. Makna namanya. Harusnya sama Athena sebenarnya. Sama Makna, tapi ibaratnya produknya nggak diterima, desainnya nggak diterima. Produknya pun memang kemarin masih banyak inilah bugnya gitu. Akhirnya dikritik gitu. Dikritik, nah Erspo-nya itu sebenarnya diem-diem aja. Nah yang jadi masalah tuh desainernya gitu. Desainernya anti kritik gitu. Dia nggak sadar diri bahwa desainnya tuh nggak disukain oleh komunitas pencinta sepak bola gitu. Anti kritik, nggak mau memperbaiki diri. Nah maksud dari sadar diri itu adalah dia percaya terhadap dirinya, tapi dia juga punya motivasi untuk memperbaiki diri gitu. Oke, desainnya mungkin dari segi, kalau saya lihat dari segi desainer ya, itu memang bagus sebenarnya. Simpel gitu loh. Estetiknya dapat. Cuman kan kita ketika masuk ke sebuah komunitas, itu tentunya referensi desain itu beda-beda. Ya harusnya dia sadar diri sebagai desainer. Gitu, ternyata nggak cocok. Dan ini sebenarnya pernah juga di Mills tuh pernah. Dulu kan sebelumnya Mills ya, yang apa punya jersey Indonesia tuh ininya Mills ya, developnya Mills. Mills tuh ketika awal tuh juga sama dikritik. Tapi Mills nerima. Desainernya akhirnya bikin versi 2, 3, 4 bahkan beberapa kali akhirnya diterima gitu. Nah kalau yang saat ini nggak nerima. Yang rame itu desainernya nggak nerima, diputus kontrak sama Erspo. Erspo ini menurut saya dia bagus dalam hal dia paham sadar diri bahwa dia baru di fashion sport ya. Ketika mau develop jersey ternyata desain nggak hanya sebatas estetik, dia mutus kontraknya dengan Makna, dengan Ernanda. Kemudian dia kemarin saya lihat mau menciptakan desain baru di bulan Agustus nanti gitu. Nah, maksud sadar diri itu merek tuh harus sadar diri dia tuh punya kekurangan gitu.
memperbaiki diri. Nah ini contoh karakter merek yang sadar diri kayak gitu. Salah satu brand besar juga, Domino dulu, itu pernah dikritik sama konsumennya bahwa pizzanya tuh nggak menarik. Akhirnya dia menjelaskan, oke, saya tidak pizza kami nggak menarik. Tolong dong kasih masukan yang kayak gimana yang menarik gitu. Nah ini contoh karakter merek tuh seperti ini. Makanya sekarang tuh merek tuh nggak bisa atau brand tuh nggak bisa harus terlihat sempurna. Karena memang harus punya sifat manusiawinya. Pernah salah tapi mau memperbaiki diri kayak gitu. Nah, kita lanjut karakter merek berintegritas. Nah, ini saya ambil contoh dari klien saya Cosmit. Dan Cosmit ini punya yang namanya Save Human gitu. Jadi berintegritas di sini adalah dia tuh bisa memiliki pembeda dalam hal melakukan kebaikan atau kebenaran. Latar belakangnya kenapa Cosmit menggunakan Save Human? Karena sebenarnya adalah merek fashion manapun itu polusinya tuh sangat-sangat luar biasa lah gitu. Yang dimana polusinya tuh atau ininya limbahnya ya itu membahayakan sendiri untuk lingkungan gitu. Dia paham juga, nah ini sadar diri bahwa kekurangannya di sana. Kemudian dia akhirnya melakukan kebaikan atau kebenaran bahwa oke, merek saya memang nggak 100% bisa bisa membahayakan lah gitu untuk lingkungan. Maka saya pun akan mendonasikan setiap pembelian itu jadi kalau nggak salah pohon gitu. Campaign ini yang mendahului itu yang jadi cikal bakal itu Cosmit, kemudian dilakukan oleh kompetitor-kompetitornya seperti Consina, kemudian apa gitu Forester, Eiger juga bahkan pernah juga karena mencontoh Cosmit gitu. Jadi karakter merek itu berintegritas seperti ini. Mereka berani melakukan kebaikan, kebenaran, dan salah satu juga brand besar namanya Heinz ya. Merek saus. Dia membuat kemasan ramah lingkungan gitu. Seperti itu. Dan ini sebelum saya lanjut, saya jelaskan bahwa karakter merek ini nggak mesti sama kuat. Kita bisa dominan yang di mana gitu. Karena saat ini kan kita lihat peluang ya, kita bisa berpeluang yang paling kelihatan punya karakter tuh di ranah mana, maka asah di sebelah sana gitu. Jadi nggak perlu harus dominan, nggak perlu semuanya harus kuat, tapi kita bisa dominan di salah satu, yang lain ya seenggaknya punya standar lah, punya karakter merek gitu. Itu udah oke sih gitu. Dan karakter merek ini diperkuat dengan komunikasi yang kreatif yang dapat disampaikan ke konsumen gitu. Nah ini tugas konten kreator lagi. Oke, lanjut ke kampanye melalui konten. Saya sebentar ya. Konten adalah next level dari sebuah iklan untuk merek menceritakan nilainya. Jadi tadi 3 tahapan strategi itu, yang pertama tadi lewat saya jadi lupa ya apa ya. Bentar, yang pertama itu lewat karakter, kemudian yang kedua ini baru melalui konten. Jadi ini yang kedua ya. Kampanye melalui konten. Konten adalah next level dari sebuah iklan. Kalau dulu iklan ya dibuat seperti itu, sekarang konten gitu. Konten di mana-mana. Salah satu strategi yang dikasih konten memberikan komunikasi terhadap nilai-nilai mereknya. Ini sebagai contoh dari Aerostreet gitu kan, kampanye melalui konten. Ya kontennya iklan dan hashtagnya itu tagline. Aerostreet punya hashtag atau tagline itu sebenarnya lokal tak gentar. Itu jadi tagline bahwa ayo beli lokal kayak gitu.
Nah, Aerostreet punya konten yang sebenarnya iklannya produk lokal yang terjangkau. Makanya ibaratnya yang digunakan itu bukan Ariel beneran tapi Ariel KW, itu menunjukkan bahwa dia punya produk yang terjangkau gitu. Ingin yang disampaikan sama Aerostreet. Dan ya kontennya viral gitu. Karena kan ya lucu aja gitu. Ada Ariel KW gitu kan. Nah, kampanye melalui konten itu kita harus lihat ada studi yang dilakukan oleh Google di tahun 2015. Atribut video itu yang tidak dilewatkan penonton itu ada 3. Yang pertama atribut berisi cerita, wajah manusia, dan semacam animasi. Gitu. Dan ini ada poin yang lucu, menyertakan logo merek selama 5 detik pertama itu dari sebuah iklan itu bisa membuat merek semakin diingat namun mengurangi durasi menonton. Gitu. Makanya beberapa konten merek seperti Aerostreet itu nggak nampilin logo dulu, langsung aja iklan gitu kan. Karena untuk durasi nonton itu misalkan brand awareness-nya udah cukup. Makanya dengan data ini kita harus paham tujuan konten tuh dibuat untuk apa gitu. Karena setiap aspek pada konten itu punya pengaruh yang cukup signifikan. Gitu. Terus kenapa sih ada logo malah durasinya menurun? Gitu. Tadi kan udah dijelasin ya bahwa ada namanya vertikal ke horizontal. Sekarang tuh audiens itu nggak mau dengar siapa yang apa ya, ini karena dari perusahaan atau dari merek, mereka malah nggak mau dengar. Tapi kalau tahu sebagai sesama gitu, sebagai netizen juga malah didengar gitu. Contoh itu salah satu alasannya. Dan variasi konten yang banyak gitu ya, itu diperlukan untuk variasi komunikasi juga yang ingin disampaikan gitu. 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan konten harus jelas. Karena tujuan konten biasanya ada penjualan atau untuk brand aware. Kita harus jelas dulu. Nah, ini yang kita buat. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten itu ini untuk penjualan atau brand aware. Dan jangan sampai salah. Kadang kalau saya lihat dari para UMKM ketika bikin konten itu hanya untuk sekedar traffic aja atau sekedar tren aja. Padahal kontennya bisa merusak brand. Salah satu contoh yang sering saya lihat ya kalau konten-konten itu konten coffee shop ketika mau tutup terus kedatangan konsumen gitu. Si kasirnya jadi judes gitu misalkan. Nah, ini sebenarnya konten yang menurut saya membahayakan dari ini ya, dari nilainya, malah ngerusak. Bahwa artinya ternyata nggak ramah ya. Malah jadi takut juga kita ketika mau tutup. Kemudian target pasarnya siapa? Siapa audiensnya yang mau disasar? Maka cara buat kontennya pun beda gitu. Kemudian distribusi konten, kanal mana yang cocok dengan audiens. Saya kira teman-teman bakalan belajar banyak ini ke teman-teman yang jadi konten kreator gitu. Tapi 3 poin ini yang perlu kita perhatikan lah untuk bikin konten. Kita bisa belajar ke orang yang memang udah pro bikin konten, gimana sih audiens gimana sih menyasar audiens, gimana sih mendistribusikan konten yang benar gitu kan. Nah, yang terakhir untuk strategi branding itu adalah fokus terhadap pengalaman pelanggan. Merek harus bisa menentukan titik sentuh yang dapat meningkatkan pengalaman konsumen. Ini saya kasihkan contoh bahwa pengalaman pelanggan tuh saya ambil dari referensi saya terhadap Bank BCA. Bank BCA tuh punya nilai fokus pada nasabah. Gitu. Ini juga disampaikan di websitenya, fokusnya tuh memang pada nasabah. Terhadap perhatian, kepedulian, servisnya, pelayanan gitu kan. Itu memang murni ini kan buat nasabah. Makanya BCA tuh menerapkan
setiap aspek SDM-nya itu harus membantu nasabah gitu. Dan BCA tuh kan jadi kalau nggak salah terakhir tuh termasuk masuk apa ya, top of mind brand bank di Asia Tenggara atau di dunia, malah saya lupa, terkait pelayanan. Dan BCA kan yang terbesar ya di Indonesia, padahal bukan BUMN, swasta, karena mereka memang benar-benar membuat pengalaman pelanggan atau konsumen itu ngena lah dengan BCA. Jadi setelah di riset sama BCA-nya sendiri, dan ini saya dapat data ini dari agensi. Jadi agensi itu ada agensi terkait pelayanan juga, namanya agensi CRM lah, saya lupa namanya apa. Coba teman-teman cari aja nanti, ada agensi tapi bukan agensi kreatif, agensi pelayanan itu namanya Incentric. Dari data Incentric, setelah di riset, satpam adalah orang pertama yang ditemukan konsumen ketika dia offline gitu loh. Maksudnya ketika di outlet BCA itu pasti satpam. Ya betul lah, karena dia yang paling depan. Dan setelah di riset lagi, biasanya banyak orang Indonesia tuh ngeluh tuh langsung ke satpam gitu. Jadi nah ibaratnya karena ke CS-nya mungkin penuh atau apa, jadi malah nanya tuh langsung ke satpam untuk bikin rekening, kira-kira apa ya yang harus disiapin gitu. Terus ini saya punya masalah ini, saya harus ngapain ya gitu. Nah makanya di BCA satpamnya tuh punya product knowledge yang baik sama pemecahan masalah ke konsumen. Dan ini sekarang akhirnya diikutin di beberapa bank. Jadi yang pertama tuh BCA dulu. Nah sekarang info terbarunya itu sekarang lagi menerapin ke cleaning service-nya. Jadi cleaning setelah di riset, setelah satpam ketemunya sama siapa? Cleaning service ternyata. Jadi cleaning service-nya tuh nanti bisa bantuin nasabah gitu. Kayak gitu. Ini contoh bagaimana sebuah merek bisa menciptakan brand persepsi yang baik itu lewat pengalaman pelanggan. Saya contohkan BCA. Dan ada lagi, ini bukan brand besar, tapi saya diceritakan ada teman pengusaha juga di apa ya? Dia punya produk itu permainan indoor itu loh, apa ya namanya ya? Playground. Jadi dia penyedia playground untuk mall, untuk restoran. Biasanya restoran juga kadang-kadang ada playground gitu, ada tempat bermain anak gitu. Nah, dia meriset juga, akhirnya yang paling sering ketemu tuh tukang kan, tukang. Nah, tukangnya tuh dibikin prosedur atau dibuat SOP yang punya tukang tuh harus paham product knowledge sama pemecahan masalah konsumen. Jadi ketika nanti owner ngelihat kemudian bertanya, itu langsung paham, oh ternyata memang profesional ya ini gitu. Merek playground ini gitu. Seperti itu. Akhirnya saat ini dia cukup besar. Saya nggak tahu mereknya apa, cuman saya diceritakan sama teman. Ada salah satu bagaimana mengembangkan pengalaman pelanggan tuh lewat people gitu. Lewat SDM. Nah ini saya share aja sedikit 4 hal yang perlu diperhatikan terkait meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang pertama, produknya juga harus punya solusi untuk konsumen gitu kan. Kemudian delivery sistemnya, konsumen dapat kemudahan ketika ingin mendapatkan produk. Kemudian people, pelayanan terhadap konsumen. Nah ini people yang penting. Kemudian relationship atau customer relationship management atau CRM. Jadi sekarang yang perlu diperhatikan setelah konsumen beli itu ada cara kita membangun relasinya seperti apa. Nah ini beberapa poin yang bisa strategi implementasi brand gitu ya. Dan ini jadi slide terakhir saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bisa lewat chat atau bisa lewat audio, dipersilahkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin kasih waktu beberapa pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin kita tutup. Silakan.
Apakah slide-nya dibagikan? Ya, saya bagikan. Toh sebenarnya slide-nya lebih banyak gambar, jadi monggo aja. Kecuali teman-teman tadi catat poin-poin penting, nanti saya bagikan. Saya nggak tahu ya bagiinnya ke mana ya. Bentar, coba saya cek. Oh, ada nih. Coba saya upload dulu ya. Oke, nanti coba saya upload. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terlebih kan sebenarnya kalau memang kelasnya ini adalah kelas video editor dan animasi ya, itu sebenarnya masih bisa lah coba teman-teman tanya masalah marketing atau masalah apapun. Ya mungkin nyerempet-nyerempet saya bisa coba jawab. Terlebih saya juga kan bagian dari konten kreator lah sebutannya ya. Karena menciptakan sesuatu untuk klien gitu ya. Atau nanti saya share nanti coba ke adminnya ya mungkin. Karena saya nggak tahu nih cara nge-share tuh seperti apa. Oke, dari Malvin Christie. Kalau boleh tahu, apakah ada alasan mengapa banyak sekali brand yang hanya ramai di awal aja dan mereka tidak dapat mempertahankan brand tersebut dalam waktu lama? Contohnya seperti yang saya tahu itu Nyapi. Oh iya ya. Nyapi kayak ngikan gitu ya. Sebenarnya gini, jadi kalau kita lihat ya tadi ada beberapa aspek yang memang banyak sekali berubah saat ini. Parameter seseorang atau merek itu bisa bertahan itu pertama produknya memang solutif, kemudian affordable gitulah, benar-benar menyelesaikan masalah. Bisa jadi produknya memang overprice, harganya kemahalan, kemudian rasanya biasa aja, itu bisa kan. Itu yang pertama. Terlebih memang di produk F&B itu saya lihat memang ada cycle-nya. Jadi ada daur ulangnya gitu. Ada daur ulangnya. Jadi kalau saya kan tergabung di komunitas pengusaha dan bisnis juga ya. Saya termasuk pengurus malah di komunitas Tangan di Atas. Itu salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Jadi saya paham, saya kenapa ikut komunitas itu karena saya pengen tahu juga kenapa ada masalah itu. Dan di F&B itu sangat cepat karena produknya mudah ditiru. Dan bisnis kuliner itu adalah bisnis yang
ibaratnya landscape-nya banyak, pemainnya banyak banget. Makanya setiap bulan itu pasti ada kuliner-kuliner baru gitu. Nah, salah satu contoh nih, mungkin ini saya kasih resep supaya F&B bisa bertahan. Yang pertama, produknya harus dipastikan dulu enak gitu. Produknya enak, walaupun yang lain punya juga, tapi kita harus bisa pastikan produknya enak dan juga worth it gitu kan. Segitu cukuplah harganya gitu. Nah, kemudian ada trik lain. Kita harus setiap sebulan sekali ada yang namanya produk traffic. Kalau dalam istilah kuliner itu ada produk traffic. Dia ciptain produk yang bisa datengin traffic. Jadi konsumen nggak bosen gitu. Nah, mungkin kalau untuk sapi atau dan lain-lain, ikan, kalau nggak, itu produknya itu aja. Jadi bombastis di awal gitu, karena unik baru ada gitu. Tapi setelah itu nggak ada treatment lagi terhadap produknya. Karena yang namanya produk kuliner itu pasti ada masa waktunya gitu. Makanya di teman-teman komunitas pengusaha itu mereka ketika sudah mencapai titik jenuh produknya, mereka tuh terbiasa bikin produk baru gitu. Jadi itu sih yang setahu saya kenapa brand bisa atau merek bisa tiba-tiba tutup. Ya karena memang ada cycle-nya gitu, ada daur ulangnya gitu. Ada masanya, ada titiknya gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Ini saya lihat masih ada yang ngetik. Boleh saya tunggu. Yang lain juga barangkali. Kalau boleh tahu bagaimana cara menentukan harga jasa yang ditawarkan sebagai seorang logo desainer atau desainer grafis lainnya agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan harga sesuai di pasaran. Dari Irhas. Oke. Ini mungkin saya sedikit cerita ya kaitan dengan saya sendiri. Saya bikin desain itu awal mula karena saya paham, sadar diri juga saya bukan seorang desainer. Jadi saya sebenarnya bukan seorang desainer. Saya kalau di tes psikologi orang otak kiri banget. Jadi makanya saya sekarang lebih banyak main di belakang. Maksudnya bukan main di belakang, di inilah, bukan di depan. Saya bukan sebagai desainernya. Bahkan kalau teman-teman lihat Hatena, lihat IG-nya, lihat apanya gitu, ada video yang di situ menampilkan sesosok desainer, ya itu bukan saya. Gitu. Itu tim saya. Nah, pertama, kalau saya waktu itu untuk nentuin harga jasa, saya sadar diri dulu. Saya nggak bisa sebenarnya, tapi karena waktu itu butuh, saya bikin harga yang murah. Waktu itu saya ingat logo saya hargain 30.000 tahun 2017. Karena saya sendiri saya nggak bisa ngedesain sebenarnya, dan market saya itu memang desainnya nggak perlu bagus-bagus banget gitu. Jadi kalau ditarik kesimpulan untuk nentuin harga tergantung keberanian, terutama jasa ya, karena pelayanan kan. Karena nilai produk jasa itu nggak bisa dinilai range-nya. Ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Pertama menyesuaikan dengan segmen marketnya dulu. Saya waktu itu segmen market saya yang saya ambil adalah reseller, ibu-ibu yang dia nge-reseller hijab. Waktu itu lagi rame hijab, jadi marketer, jadi reseller. Itu saya masuk ke situ, dan ya harganya ya yang menurut mereka affordable antara 30.000 sampai 100.000. Saya main di situ gitu. Kemudian semakin kesini saya semakin belajar, ternyata desain logo tuh kompleks, ada kaitannya dengan branding. Saya mulai bangun tim, saya mulai menjual jasa saya ke korporasi gitu. Nah, harga saya di korporasi itu di angka 15 sampai 25 juta gitu. Itu setelah saya juga riset. Jadi kalau mau tahu harga yang cocok, pertama kita lihat segmen marketnya, kemudian riset kira-kira kompetitor lain ngasih harga berapa. Ya kita ikutin aja. Gampangnya sih sebenarnya itu. Gitu. Karena yang namanya seorang desainer, kreator gitu ya, itu
nilainya tuh nggak bisa kita tentukan dari HPP lah. HPP kalau dalam istilah bisnis kan ada namanya harga baku gitu. Harga HPP itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada HPP-nya, modalnya gitu ya. Kalau kita kan enggak, kita kan jasa. Makanya kalau saya ngambilnya ya udah di pasar berapa kita pasang juga sama gitu. Di korporasi itu sebenarnya banyak-banyak juga, banyak range juga. Ada yang 15 sampai 25 saya mainnya, ada yang nyampe ratusan kayak gitu. Nah, itu harga pokok produksi saya kelupaan. Terima kasih. Itu. Jadi mudah-mudahan bisa kejawab ya. Yang pasti memang sesuai kemampuan dulu, kemudian sesuai harga yang di pasar gitu. Kalau cara gampangnya sih, ya kita memang riset dulu kompetitor kita, mereka ngasih penawaran apa, kita contoh, kita pelajarin, kita trial, konsumen puas atau enggak. Kalau puas berarti memang harga segitu worth it gitu. Terusin aja dengan harga segitu gitu. Ya memang trial error sih. Kalau saya lihat, saya harga 15 sampai 25 ini worth it karena saya nggak hanya satu aja yang menggunakan jasa saya untuk corporate, tapi banyak. Termasuk bisa.ai itu klien saya gitu. Range harganya segitu. Jadi saya kira ya udah saya mainnya di situ gitu. Gitu ya. Irhas mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian ada dari Karimah, izin bertanya mengenai marketing. Bagaimana cara mempromosikan produk yang ternyata produk itu peminatnya sudah kurang atau jarang peminat? Contohnya seperti penjualan produk keripik pisang di kalangan anak muda kan sudah kurang peminatnya. Apakah dengan digital marketing bisa menaikkan penjualan dan branding produk tersebut? Saya coba ini ya, coba pelajari ada beberapa. Ya, sebenarnya kalau produk memang sudah tidak diminati pasar, mau nggak mau kita coba olah kembali sih. Gitu. Karena tadi yang namanya produk yang disukai konsumen adalah produk yang bisa memecahkan masalah atau problemnya. Kenapa? Sebenarnya bukan nggak diminatin ya, karena di sini aja saya lihat snack kiloan masih ada snack keripik pisang. Mungkin bisa jadi marketnya ada, hanya saja pendekatannya yang kurang. Benar tadi mungkin apa karena ke kalangan anak muda ya? Mungkin anak muda kan sekarang banyak banget juga referensi kulinernya ya. Dan snack keripik pisang itu mungkin kalau saya lihat di sini yang belinya pun bukan anak muda, tapi malah orang tua gitu. Jadi secara produknya tuh sebenarnya khusus untuk orang tua. Kalau kita mau geser ke anak muda tadi, ya tadi apa yang jadi masalah di anak muda untuk sebuah keripik pisang gitu. Memang balik lagi sih kita harus riset dulu ada pain point apa di konsumen sehingga mereka harus beli produk kita. Kalau saya lihat sih keripik pisang mau nggak mau marketnya memang ke orang tua deh saat ini ya. Kenapa dulu bisa rame seperti Zanana gitu ya, saya pernah ini. Ya mungkin karena sekarang tuh referensi snack atau referensi produk tuh banyak banget ya. Dan yang rame itu sebenarnya adalah produk-produk pedas kalau saat ini. Coba mungkin keripik pisang pedas, kita nggak tahu. Gitu. Ya memang kita harus lihat tren juga sih. Lihat tren karena ya tadi saya sampaikan bahwa memang di kuliner tuh ada titik jenuhnya. Jadi kalau pebisnis di pebisnis kuliner mereka tuh biasanya udah nyiapin exitnya gitu. Pintu keluarnya. Biasanya mereka bangun merek baru gitu. Bangun sesuatu yang baru lagi gitu. Kecuali produk-produk yang memang udah jadi kebiasaan. Kalau saya lihat snack apa ya? Snack pisang mungkin apakah jadi kebiasaan orang Indonesia? Kayaknya enggak. Gitu. Misalkan contoh bakso, itu kan jadi kebiasaan orang Indonesia, itu masih terus diminati sampai sekarang. Yakinnya brand-brand bakso tuh terus ada gitu. Tapi kalau keripik pisang kayaknya enggak deh. Karena saya aja kecuali oleh-oleh sih, oleh-oleh Lampung gitu kan. Itu produk snack pisang. Dan oleh-oleh pun ternyata saat ini ya di zaman sekarang
itu bisa diubah persepsinya. Salah satu contoh nih, bisa jadi keripik pisang di Lampung udah nggak relevan lagi jadi sebuah oleh-oleh. Kalau dulu saya ingat keripik pisang tuh jadi oleh-oleh di Lampung. Contoh di Solo. Di Solo tuh dulu tuh adalah oleh-olehnya tuh biasanya adalah selat. Kemudian saya nggak tahu ya apa serabi. Kalau di Solo ada serabi tapi manis gitu. Nah sekarang oleh-olehnya tuh namanya Solo Floss Roll. Yang dimana sebenarnya Floss Roll itu bukan oleh-oleh Solo. Kayak gitu. Memang persepsi yang dibikin juga. Balik lagi tadi pertanyaan bagaimana masalah produk yang peminatnya sudah kurang, artinya kita harus riset sih menurut saya. Kenapa sih bisa kurang peminatnya? Bisa jadi memang sudah sampai titik jenuhnya ya mau gak mau kita harus nggak bisa kita pertahankan. Biasanya kayak gitu. Kalau di kalangan komunitas pebisnis kayak gitu. Tuh. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Izin bertanya lagi. Apakah gimmick itu merupakan salah satu cara untuk melakukan branding atau brand awareness seperti apa yang dilakukan oleh Sasa beberapa waktu lalu? Oh iya, Sasa sama Siska ya. Sasa, Siska Switomo dan Siska siapa ya? Satu lagi, Siska Kohal. Nah, sebenarnya kalau saya lihat itu bukan gimmick sih. Memang cara komunikasinya itu jadi kalau saya lihat Sasa tuh paham bahwa orang Indonesia tuh senang dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial. Orang-orang bertarung jadi apa? Kemudian tinju itu kan rame di Indonesia. Dia riding the wave-nya orang Indonesia seperti apa? Senang dengan orang yang ternyata berantem tuh orang pada senang gitu ya. Akhirnya dia cara komunikasinya pakai itu gitu. Kalau gimmick tuh lebih ke gini. Gimmick tuh digoreng. Gimmick tuh digoreng misalnya kalau dulu teman-teman tahu nggak ya yang masalah terkait Bukalapak, IPO, kemudian digoreng sama beberapa afiliat saham, nah itu gimmick. Tapi kalau yang saya lihat dilakukan sama Sasa itu bukan gimmick, tapi memang cara komunikasinya aja dia menggunakan marketing itulah marketing riding the wave gitu. Kebiasaan orang Indonesia yang senang dengan kontroversi seperti itu. Kemudian kalau iklan marjan, sebenarnya iklan marjan tuh kan dia adalah produk yang udah top of mind lah ya di kalangan saya zaman dulu aja pasti udah pakai marjan lah kalau misalkan menengah atas gitu. Dan ya kita nabung sih untuk setahun sekali beli marjan gitu. Walaupun saya bukan orang yang punya juga dulu gitu. Ya artinya marjan tuh udah jadi top of mind bahwa kalau mau sirup enak ya marjan. Makanya kalau saya lihat marjan itu mengkomunikasikan produknya nggak dengan fitur harga lebih murah misalkan segar, dia kayak udah tahu gitu di Indonesia yang jadi top of mind adalah saya kayak gitu. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya udah saya bikin marketingnya atau komunikasi marketingnya sesuatu yang nggak bisa diikutin kompetitor lainnya gitu. ABC misalkan, ABC nggak bisa bikin iklan kayak gitu. Akhirnya dia bikin iklan yang nyeleneh, bikin apa ya, bikin orang ngomongin, yaitu bikin apa iklan yang kayak udah Marvel aja gitu yang bikin. Nah itu cara dia mengkomunikasikan bahwa ada existing aja. Karena mungkin selama ini dia udah meriset bahwa udah jadi top of mind itu sirup tuh marjan gitu. Jadi kalau dibilang itu gimmick bukan. Gimmick tuh lebih ke sesuatu yang kayak mau nipu lah gimmick tuh gitu. Tapi kalau komunikasi marketing atau konten yang dibuat untuk marketing ya tujuannya beda-beda gitu. Gitu sih kalau saya. Mudah-mudahan bisa tergambar ya. Jadi itu juga sih memang menarik sih intinya kalau di dunia konten kreator, dunia iklan, dunia marketing itu banyak pakem-pakem yang nggak bisa hanya sekedar kita pelajari tapi memang kita praktekkan.
di luar sana banyak orang-orang kreatif bikin konten-konten kreatif rame, viral gitu. Tapi yang harus kita ketahui atau kita sama-sama pegang itu bahwa di Indonesia tuh kan punya adat atau budaya atau kultur sendiri. Nah, jangan sampai kalau kita sebagai seorang warga negara di Indonesia gitu ya, kemudian bikin konten itu di luar dari kultur kita. Itu yang jangan keluar pakem itulah menurut saya. Tapi kalau keluar dari apa ya kebiasaan gitu ya, misalkan tadi Marjan malah bikin iklan yang di luar kebiasaan kompetitornya, itu nggak masalah kan. Malah jadi sesuatu yang diperbincangkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang bikin konten tuh ada tujuannya, harus tahu konten yang dibikin apa gitu kan. Seperti itu sih. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin satu lagi, kalau nggak ada kita cukupkan. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa mengimplementasikannya. Saya coba nanti presentasinya saya kirim ke admin ya. Nanti biar disebar ke teman-teman. Insya Allah nanti kalau teman-teman mungkin mau